Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Samudra. Di sini saya akan menjawab dari tugas hukum maritim, itu tentang EU fishing. EU fishing dan perikanan berkelanjutan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. EU fishing merusak ekosistem laut, mengurangi stok ikan, dan mengancam mata pencaharian komunitas pesisir yang bergantung pada perikanan yang berkelanjutan. Aktivitas ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai 23,5 miliar US dollar per tahun secara global. Perikanan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya ikan dikelola dengan baik untuk generasi yang mendatang. Oleh karena itu, memberantas overfishing menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk pengelolaan yang lebih baik dan juga peningkatan kapasitas pemantauan di negara-negara berkembang yang seringkali menjadi target praktik ilegal. Melalui kolaborasi internasional dan penerapan teknologi pemantauan yang lebih baik, upaya untuk menanggulangi overfishing dapat mendukung keberlanjutan perikanan dan meningkatkan ketahanan pangan global. Lalu, overfishing merupakan salah satu ancaman terbesar bagi perikanan berkelanjutan dan ekosistem laut global. Praktik ini mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti menangkap ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap terlarang, atau tidak melaporkan hasil tangkapan. Overfishing tidak hanya merusak stok ikan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak negatif pada mata pencaharian komunitas yang bergantung pada perikanan yang dikelola secara berkelanjutan. Adapun dampak fishing terhadap perikanan adalah yang pertama, kerusakan ekosistem laut. Fishing berkontribusi pada penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat laut. Misalnya, penggunaan alat tangkap yang merusak dapat menghancurkan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem yang penting untuk keberlanjutan sumber daya ikan. Yang kedua, penurunan stok ikan. Menurut FAO, sekitar 26 juta ton ikan ditangkap secara ilegal setiap tahun, yang mewakili hingga 19% dari total tangkapan global. Penangkapan berlebihan ini mengancam spesies migrasi penting seperti tuna dan hiu, yang merupakan komponen vital dalam rantai makanan laut dan ekonomi lokal. 3. Dampak ekonomi. Fishing menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai 23,5 miliar US dollar per tahun. Praktik ini menciptakan persaingan tidak adil bagi nelayan yang mematuhi regulasi, mengurangi pendapatan mereka dan menghambat investasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Keempat, dampak sosial. Fishing memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan pangan di negara-negara berkembang, di mana banyak komunitas bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian. Ketika stok ikan menurun akibat praktik ilegal ini, masyarakat lokal sering sekali kehilangan sumber penghidupan utama mereka. Lalu, bagaimana upaya mengatasi overfishing? Nah, yang pertama, peningkatan kapasitas monitoring. Negara-negara perlu meningkatkan kapasitas pemantauan dan pengawasan atau MCS untuk mendeteksi dan menjaga aktivitas overfishing. Ini termasuk pelatihan untuk petugas pengawasan dan penggunaan teknologi modern untuk memantau aktivitas penangkapan ikan. Kedua, kerjasama internasional. Kolaborasi antara negara-negara melalui organisasi internasional sangat penting dalam memerangi fishing. Inisiatif seperti Port State Measure Agreement bertujuan untuk membatasi akses kapal yang terlibat dalam fishing ke pelabuhan. 3. Regulasi dan penegakan hukum. Penerapan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik sangat diperlukan. Ini termasuk penjatuhan sanksi kepada kapal-kapal yang melanggar aturan serta penguatan sistem lisensi untuk nelayan. Hubungan antara perikanan berkelanjutan dan overfishing sangat kompleks, namun saling terkait. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam sektor perikanan, tindakan tegas diperlakukan untuk memberantas praktik ilegal ini melalui peningkatan kapasitas lokal, kerjasama internasional, dan penegakan hukum yang efektif.
dapat juga melindungi sumber daya laut dan memastikan bahwa perikanan berkelanjutan dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Lalu, bagaimana penjelasannya tentang pembentukan Marine Protected Area atau MPA di Bangka Belitung? Nah, yang pertama, kondisi ekosistem laut di Bangka Belitung yang perlu kita ketahui. Keanekaragaman hayati. Bangka Belitung terletak di perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah ini memiliki berbagai jenis ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Terumbu karang di sekitar pulau-pulau ini merupakan habitat bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya. Keberadaan ekosistem ini tidak hanya penting untuk konservasi, tetapi juga untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Adapun juga ancaman terhadap ekosistem. Meskipun memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, ekosistem laut di Bangka Belitung menghadapi berbagai ancaman yang sangat serius. Salah satunya IUU fishing. Praktik penangkapan ikan ilegal tidak teratur, tidak dilaporkan, mengancam stok ikan dan juga menghancurkan habitat laut. Yang kedua, pencemaran. Limbah dari aktivitas industri dan rumah tangga seringkali mencemari perairan, mengganggu dan juga merusak kehidupan laut. Lalu, yang ketiga, kerusakan habitat. Aktivitas penambangan pasir dan reklamasi pantai dapat merusak terumbu karang dan habitat penting lainnya. Pembentukan MPA dapat menjadi solusi untuk melindungi area-area kritis ini dari eksploitasi berlebihan dan kerusakan. Dan juga perlu kita ketahui apa itu manfaat pembentukan MPA. Pertama, konservasi sumber daya laut. MPA berfungsi sebagai kawasan laut dan kawasan konservasi yang melindungi spesies laut dan habitatnya. Dengan adanya MPA, polusi ikan dapat pulih yang keanekaragaman hayati dapat terjaga. Penelitian menunjukkan bahwa MPA ini kelola dengan baik dapat meningkatkan biomasa ikan hingga 600% dalam beberapa tahun. Dan juga manfaat yang kedua, pembentukan MPA juga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Melalui program pemberdayaan, masyarakat dapat dilatih untuk mengelola MPA secara berkelanjutan. Misalnya, nelayan lokal dapat dilibatkan dalam pemantauan dan penegakan hukum di area MPA, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam mereka. Pada selanjutnya, pengembangan wisata bahari. MPA dapat menarik wisatawan yang tertarik pada kegiatan seperti snorkeling, diving, dan pengamatan satwa laut. Hal ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan keadaan dan pentingnya konservasi laut. Contoh sukses dari pengembangan ekowisata di MPA bisa terlihat di beberapa daerah seperti Raja Ampat di Papua. Dan juga perlu kita ketahui juga tantangan dalam pembentukan MPA. Adanya keterlibatan stakeholder. Salah satu tantangan utama dalam pembentukan MPA adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, nelayan lokal, organisasi non-pemerintah, dan akademisi. Konsensus harus dibangun untuk memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan mendapatkan manfaat dari MPA. Dan juga pada penegakan hukum juga, tanpa penegakan hukum yang efektif terhadap praktik overfishing dan pelanggaran lainnya, tujuan konservasi dari MPA bisa terancam oleh aktivitas ilegal yang terus berlangsung, kurangnya sumber daya, dan memantau dan menegakkan aturan yang di wilayah pesisir seringkali menjadi kendala. Adapun perubahan iklim juga yang menjadi tantangan bagi keberhasilan MPA. Suhu air yang meningkat dan asidifikasi laut dapat mengaruhi kesehatan terumbu karang dan spesies ikan tertentu lainnya. Adapun gimana strategi untuk pembentukan MPA? Yang pertama adanya sosialisasi dan edukasi, yang kedua juga ada kerjasama dengan pemerintahan dan lembaga internasional. Ketiga adalah monitoring dan evaluasi, juga keempat pengembangan secara manajemen. Lalu yang terakhir studi kasus keberhasilan pembentukan MPA di Indonesia. Indonesia memiliki contoh sukses dalam pembentukan MPA yang dapat dijadikan referensi untuk Bangka Belitung. Yang pertama Raja Ampat, kedua Kepulauan Togean, Pulau Komodo. Kenapa? Salah satunya Kepulauan Togean. Masyarakat lokal di sini dilibatkan dalam pengawasan kawasan konservasi melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis ekowisata.
Lalu kesimpulannya, mengingat kondisi ekosistem laut yang ada di Bangka Belitung serta potensi manfaat dari pembentukan Marine Protect Area, langkah ini sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan pendekatan yang dengan dukungan dari semua pihak terkait serta strategi pelaksanaannya dapat menjadi solusi efektif untuk melindungi sumber daya laut sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya Kevin Samudera, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.